Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat fillah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa kumpul di tempat yang sangat mulia, ya, tempat ibadah musola ini. Mudah-mudahan kumpul kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat fi rahmat Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada sore hari ini adalah Islam zaman now. Ya, saya dikasih materi Islam zaman now. Ada beberapa fakta tentang Islam. Ya, ada beberapa fakta tentang Islam yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini kan banyak agama, ya. Banyak sekali. Kalau di Indonesia ada berapa agama? Yang tercatat aja ada 6, ya. Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ada 6. Belum yang aliran-aliran kepercayaan, ya kan? Banyak tuh. Belum lagi yang internasional, transinternasional. Nanti ada Zoroaster, ya, Majusi itu. Macam-macam, banyak sekali agama-agama yang ada tersebar di muka bumi ini, banyak sekali. Sampai tidak terhitung. Ya, baik agama yang punya banyak pengikutnya maupun aliran-aliran kepercayaan. Nah, di antara sekian banyak agama dan aliran kepercayaan yang ada tersebar di muka bumi ini, cuman Islam yang diakui oleh Allah. Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguh agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi ini perlu kita pahami, ya, bahwa hanya Islam yang diakui oleh Allah SWT di antara adyanul ukhra, di antara agama-agama yang lainnya. Memang banyak agama, tapi yang diakui oleh Allah sang pencipta alam semesta ini hanya satu. Walaupun negeri kita ini mengakui ada 6 agama, tapi menurut Allah agama itu cuma satu. Karena agama Islam ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakta Islam yang lainnya, bahwa agama Islam ini agama yang paling sempurna. Di antara sekian banyak agama nih yang tersebar di muka bumi ini dengan berbagai macam ragam bentuknya ini, cuman Islam yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama Islam sudah sempurna. Apa bukti kalau Islam itu sempurna? Apa buktinya kalau Islam itu sempurna? Nah, kan perlu dites nih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kami telah menyempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan kami juga sempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Ya.
Apa bukti bahwa Islam itu sempurna? Bukti bahwa Islam itu sempurna adalah bahwa Islam itu mengajarkan, ya, mengatur semua sendi kehidupan umat manusia. Jadi bukti bahwa Islam itu sempurna adalah bahwa Islam itu mengatur semua sendi kehidupan umat manusia. Mulai dari perkara yang kecil, yang remeh, yang kecil, sampai perkara yang besar. Ya, dari perkara yang kecil sampai yang besar. Apa perkara yang kecil? Perkara bersin misalnya. Bersin ini kan remeh, sekedar hacing gitu saja kan. Tapi ternyata diatur oleh Islam. Yang bersin harus baca apa? Alhamdulillah. Yang dengar berdoa, ya kan? Yarhamukallah. Yang bersin balas doanya. Itu etika, kalau didoakan orang balas juga doa. Yahdikumullah. Loh, urusan bersin saja diatur di dalam Islam. Ya. Apa urusan kecil lagi yang diatur oleh Islam? Banyak. Mohon maaf ya, urusan kencing saja diatur dalam Islam. Kencing, gak boleh sambil berdiri. Laki-laki perempuan gak boleh sambil berdiri ya, kencingnya, awas nih. Nanti habis ikut program ini kok kencingnya sambil berdiri, nah, hati-hati. Laki-laki perempuan gak boleh kencing sambil berdiri. Lu kencing saja diatur ya. Gak boleh kencing di lubang-lubang semut, di lubang apalagi lubang ular ya. Hati-hati itu. Begitu dikencingi ularnya keluar tuh. Habis lah ya. Kencing saja diatur. Gak boleh menghadap ke arah kiblat. Cara membersihkannya, cara toharohnya juga diatur oleh Islam. Itu hal yang kecil. Nah, Islam ini mengatur sampai hal yang besar. Apa? Urusan ekonomi diatur. Urusan bernegara diatur. Maka Islam gak boleh alergi gitu. Ngomong masalah riba alergi, ngomong masalah negara alergi, gak boleh. Kalau alergi berarti belum masuk kepada Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Berarti ya, maksudnya apa di sini? Mengamalkan Islam secara keseluruhan. Berarti dia harus paham ini, tidak boleh alergi ketika berbicara masalah macam-macam ya. Di mana ada manusia, maka disitulah ada ajaran Islam. Maka Islam itu tidak bisa dipisahkan dari diri pribadi, ya. Islam tidak bisa dipisahkan dari diri pribadi kita. Maka sahabat-sahabat, kalau ada orang mengatakan, wah, jangan bicara Islam dong di sini kan kantor misalnya. Jangan bicara Islam, nggak bisa. Karena Islam itu akan mengatur setiap sendi kehidupan manusia, ya. Selama ada manusia, maka di situ juga akan diatur oleh Islam. Dimanapun Anda berada, dimanapun, coba sebutkan di mana. Di kamar mandi ada aturannya, di tempat tidur ada aturannya, di masjid ada aturannya, ya. Di mana lagi? Di sekolah ada aturannya. Di mana lagi? Selama ada manusia di situ ada aturannya, dan gak boleh dilanggar itu. Di pasar ada aturannya enggak? Banyak sampai disebutkan dalam Al-Quran. Gak boleh curang, ya, gak boleh riba dalam perdagangannya. Di kantor, di bank ada aturannya. Di pemerintahan ada aturannya. Ada. Pokoknya selama ada manusia pasti ada aturannya. Maka gak bisa dipisahin, ya, gak bisa dipisahin antara agama dengan pribadi, nggak bisa. Oh, nggak boleh ngomongin agama kalau di sini misalnya, nggak bisa.
Kalau nggak boleh ngomongin agama, harus dihilangkan manusianya. Nah, baru nggak boleh ngomongin manusia. Ya, paham ya? Maka sahabat-sahabat yang rahmati Allah, ketika kita berbicara masalah Islam, maka Islam itu adalah agama yang sempurna. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Yang ketiga, fakta daripada Islam bahwa agama yang lain tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam yang diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan. Di situ ada kalimat lan. Ini kalau belajar bahasa Arab, kalau ketemu dengan kalimat lan itu ngeri itu. Lan itu berarti bermakna selama-lamanya tidak akan. Ya. Lan itu selama-lamanya. Ada lan, ada lam, pakai mim, lam. Itu juga artinya tidak akan. Tapi kalau lan pakai nun, itu selama-lamanya. Falan yuqbala minhu, maka selama-lamanya tidak akan diterima. Sampai hari kiamat gak akan diterima. Banyak Allah menyebutkan kalimat lan itu banyak. Misalnya nih, Allah berfirman, "Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Walan di situ. Lan bukan pakai lam. Kalau lan berarti selama-lamanya orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah rela terhadap kalian, umat Islam. Selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Gak akan rela mereka. Allah SWT misalnya berfirman dalam Al-Quran, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kalau kamu masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ragu terhadap Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli. Kalau gitu buat satu surat semisal dengan Al-Quran. Kalau kalian adalah orang-orang yang benar, ajak semuanya selain Allah. Tapi langsung dijawab oleh Allah, fa'ilam, pakai mim ya, fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Fa'ilam taf'alu, kalau kamu nggak bisa, kenapa pakai mim di situ? Karena masih banyak orang yang ingin berusaha untuk menyaingi Al-Quran. Tapi dijawab oleh Allah selanjutnya, walan taf'alu, pakai nun yang kedua. Dan pasti kamu tidak akan bisa. Jadi lam yang pertama itu menunjukkan ada orang yang berusaha untuk bikin Al-Quran, menandingi Al-Quran. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab misalnya bikin. Tapi dijawab, Al-Quran yang dibikin itu, surat yang dibikin itu tidak akan pernah bisa seperti Al-Quran. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Asik gak belajar bahasa Arab? Asik gak? Kalau gak ngerti bahasa Arab, baca terjemahannya saja garing guys. Bacanya cuman garing, cuman gitu aja. Kalau kamu tidak bisa dan pasti kamu tidak akan bisa, garing. Tapi kalau begitu lihat, wah susunannya, kenapa satunya pakai lam, satunya pakai lan ya? Oh, itu bukan dilan. Ya, lam dengan lan itu. Ya, itu kalau belajar bahasa Arab, wah ngerti banget. Sip dah, ya. Makanya kata Umar bin Khattab itu, ya, ahrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Semangatlah kalian dalam belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Gimana kita bisa paham betul-betul agama kalau nggak paham bahasa Arab? Al-Qur'annya pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Jangan sampai nanti sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasulullah nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Ya, pakai Rasulullah bersabda. Kecuali kalau Rasulullah SAW bersabda yang artinya, nah kalau artinya boleh bahasa Indonesia. Tapi kalau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Kapan Rasulullah pakai bahasa Indonesia? Hah? Ayo, hati-hati itu. Rasulullah itu pakai bahasa Arab. Kalau menyebutkan Rasulullah bersabda ya innamal a'malu, bukan Rasulullah bersabda pakai bahasa Indonesia. Nah, asik dong kalau belajar bahasa Arab ya. Nah, Islam nih tidak akan agama-agama yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini fakta Islam ya.
Yang keempat, ini nanti saya tanyakan nih, ya. Harus bisa jawab. Fakta Islam tadi ada berapa? Yang pertama apa? Yo. Yang pertama adalah Islam itu agama di sisi Allah satu-satunya ya. Yang kedua, Islam itu agama yang sempurna. Yang ketiga, agama selain Islam tidak akan diterima. Yang keempat, Islam itu agama fitrah. Nah, diingat-ingat ya, nanti saya tanyakan lagi nih. Kalau nggak bisa berdiri nanti. Begitu saya tunjuk nggak bisa jawab, berdiri sini. Ya, setuju? Saya beritahu ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ada yang pernah dengar nama Imam Syafi'i? Siapa? Yang jelas bukan tetangga saya. Yang mau saya ceritakan nih adalah seorang ulama besar. Ya. Kalau orang belajar ilmu fikih pasti kenal dengan yang namanya Imam Syafi'i. Ada Imam Hanafi, ya, lahir tahun 83 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian ada Imam Malik. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Ada Imam Syafi'i, lahirnya 150 Hijriah. Jadi Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Nanti Imam Syafi'i ini nanti akan belajar kepada salah satu muridnya Imam Hanafi. Ya, harus paham nih, ya. Ngomongnya udah tinggi-tinggi. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh secara fikih. Begitu tanya imamnya nggak paham. Ya, ini harus paham empat-empatnya. Ya. Nah, Imam Syafi'i ini, saya kasih tahu nih, kecerdasannya Imam Syafi'i itu luar biasa. Suatu hari Imam Syafi'i terhalang untuk belajar. Karena suatu hal beliau terhalang dari belajar agama, akhirnya untuk menebus itu, ya, untuk menebus itu beliau mendatangkan guru beliau. Datang karena beliau dua mata pelajaran itu tidak hadir, maka didatangkan dua-duanya gurunya di depannya. Satu mengajarkan ilmu hadis, ya, yang satunya belajar ilmu tafsir. Dua-duanya ini ngajar bareng-bareng, ngomongnya bareng. Bla 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 ilmu hadis bla 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 bla, yang satunya juga ngomong. Imam Syafi'i denger aja. Selesai disuruh ngulang. Yuk ulangi apa yang saya sampaikan. Diulang betul-betul. Dua-duanya bisa diulang oleh Imam Syafi'i. Kita bisa nggak gitu? Yang satu ngomong aja, yang satu aja udah lupa dari apa yang awal tadi ya. Apalagi ada dua orang ngobrol gitu kan. Malah makin gak ada yang masuk sama sekali gitu ya. Imam Syafi'i luar biasa, bisa itu dua-duanya bisa nyantol gitu ya. Nah, maka hebat luar biasa Imam Syafi'i. Maka yang saya katakan tadi Imam Syafi'i yang jelas bukan tetangga saya. Ya. Nah, zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Imam Syafi'i secerdas itu, tapi Imam Syafi'i pernah berkata ya, ikatlah ilmu itu dengan catatan. Karena dengan mencatat kita akan ingat. Kalau lupa, dibuka lagi, baca lagi, ingat lagi. Ya. Tapi kalau nyatatnya di sini, nyatanya di sini, ingat sih waktu duduk. Begitu pakai berdiri, biur, terbang ke angkasa. Ya. Tanya lagi, hilang sudah semuanya. Ya. Maka oleh Imam Syafi'i, catatlah ilmu dengan menulis. Nah, sama firman Allah SWT, Islam yang keempat, fakta bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Dengan fitrah manusia sesuai gitu loh. Apa sih? Manusia suka kebersihan. Islam ngajarin kebersihan. Bahkan kita fikir dimanapun saja, bab pertamanya adalah toharoh, bersuci. Ada sunah-sunah fitrah, ya. Ada sunah-sunah fitrah. Khamsun min sunanil mursalin. Ada 5 yang menjadi kebiasaan para nabi dan para rasul. Ya. Ada sunah-sunah fitrah. Yang pertama, ya, memotong kuku, kemudian apa? Mencukur bulu kemaluan. Nah, itu adalah sunah-sunah fitrah. Itu adalah hal-hal yang fitrah manusia itu risih kalau ada itu, mencabut bulu ketiak gitu kan.
Coba kalau itu tidak ada ajarannya, misalnya, mungkin manusia ini bulu ketiaknya lebat-lebat gitu ya kan. Kalau perlu nanti di rebonding, ya, diapakan gitu kan. Kalau dalam Islam itu dicukur, nggak boleh lebih dari 40 hari itu. Dicukur, terlalu lebat nantinya, banyak kutunya, bahaya. Ya. Nah, jadi sesuai dengan fitrah. Saat manusia ya bisa suka dengan lawan jenisnya, laki-laki suka dengan perempuan, ada aturan fitrahnya, tidak dilarang gitu loh. Ya, dibuatkan syariat, namanya syariat cinta. Ada bukunya itu, tapi saya nggak boleh promosi di sini. Iya, informasi saja Bang Ait ya. Nah, nggak kemudian dilarang. Coba lihat kalau agama lain, pimpinan agamanya nggak boleh menikah, ya kan? Dikebiri, nggak boleh menikah. Itu nggak sesuai dengan fitrah manusianya. Fitrah manusianya ada rasa cinta, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat cinta namanya nikah. Kan gitu. Jadi sudah sesuai dengan fitrah manusia. Manusia butuh kesehatan, Allah kirimkan ajaran tentang bagaimana hidup sehat. Allah kirimkan Rasulullah untuk memberikan suri toladan nilu hidup sehat. Ya, bagaimana Rasulullah tidak pernah sakit kecuali 3 kali saja Rasulullah sakit. Ya, demamnya Rasulullah cuma 3 kali aja. Karena pertama kali beliau shock menerima wahyu, ya, beliau shock menerima wahyu, tiba-tiba dalam kondisi yang gelap gulita tiba-tiba datang sosok manusia yang tinggi besar, Iqra gitu kan. Wah. Kemudian beliau setelah bisa mengucapkan itu turun menggigil demam beliau. Yang kedua kapan? Ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi, diracun. Sakit beliau. Yang ketiga, saat beliau menjelang wafatnya. Dan itu semuanya bukan karena kesalahan beliau. Ya, bukan karena tidak menjaga kesehatan, bukan. Yang pertama karena kondisi, takut, shock, demam, wajar. Yang kedua karena diracun orang. Yang ketiga ya memang karena mau meninggal dunia, alamiah saja. Dikirimkan, oh bagaimana? Akhirnya bisa ditelusuri. Oh caranya hidup sehat itu seperti ini ya, tak dan seterusnya. Jadi Islam sesuai dengan fitrah manusia, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Tidak bertentangan.